Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua rekan-rekan sekalian. Terima kasih telah menyaksikan video yang saya buat ini. Nah, untuk itu pada pagi hari ini saya akan coba untuk memperlihatkan bagaimana pembuatan gudang atau pabrik penggilingan padi. Nah, untuk itu kebetulan di awal tahun ini tentunya kita perlu membuat suatu planning di awal tahun ya, dengan tujuan melihat bagaimana potensi capaian nanti di awal tahun ini atau di tahun 2025 ini, apakah nanti kita dapat mengalami peningkatan di bidang usaha yang kita geluti, atau misalnya dari kita semua tentu kita ingin melihat bagaimana prospek usaha yang akan kita coba rintis. Nah, tetap semangat, kita harus tetap berinovasi. Bagaimana caranya kita dapat mengembangkan usaha khususnya di daerah pedalaman atau pedesaan. Nah, seperti yang kita lihat di sini, saya telah membeli satu set sebuah mesin penggilingan padi dengan ukuran 70 ya, N70. Nah, untuk biaya yang saya keluarkan pembelian mesin ini itu kurang lebih sekitar 45 juta beserta dengan lengkap ya, polisernya dan lain-lain. Nah, untuk penyediaan material di sini saya hanya dapat menyediakan batu 2 red itu untuk sementara. Kemudian nanti dilanjut ke depannya saya akan coba membeli semen juga. Nah, di sini saya lakukan pembuatan pondasi sendiri ya, tanpa dibantu oleh orang lain. Tujuannya untuk menghemat biaya yang dapat saya keluarkan. Nah, untuk tingginya di sini tidak terlalu tinggi, itu kurang lebih hanya sekitar hampir 2 jengkal tangan. Nah, dari tujuan ini sebetulnya bukan untuk menghindari banjir, akan tetapi di sini kita mengurangi hama tikus yang dapat masuk ke dalam gudang nantinya. Nah, jadi tikusnya itu akan kesulitan ya, atau tidak mampu menembus tanah yang ada di bagian bawah. Nah, setelah dipondasi nanti alasnya kita semen. Kemudian nanti untuk tiangnya kita menggunakan kayu ulin, dan rangka atasnya itu hanya menggunakan ini ya, batang kelapa yang sudah dibelah atau disinsau. Nah, kenapa jadi saya buat di tepi jurang seperti ini, tebing? Itu tujuannya untuk memudahkan nanti pada proses pengangkutan gabah. Nah, di ujung tebing ini nanti kita buatkan suatu jembatan penyeberangan yang dapat dilalui oleh kendaraan roda 2, sepeda motor. Nah, untuk mobil sendiri nanti hanya dapat masuk di bagian ujung tebing itu. Nah, di atasnya itu ada jalan. Nah, jalan itu adalah sebagai tempat penghubung pada saat kita dalam proses pengeringan atau penjemuran gabah. Nah, tentunya di sini nanti rencana kita akan mencoba melihat bagaimana prospek hasil dari usaha jual beli gabah atau pembelian gabah dari petani yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Nah, untuk penunjangnya sendiri berupa lantai jemur ya. Ini sudah selesai kemarin, yang saya video kemarin pernah saya video itu, sekarang sudah selesai. Nah, untuk biaya itu kurang lebih menghabiskan sekitar 120 ya, 120 jutaan. Nah,
setelah saya perhatikan, kemungkinan besar untuk usaha semacam pembelian gabah atau sebagai pengepul itu lumayan menjanjikan. Terutama di sini ya, saya menggunakan bekatul itu untuk sebagai campuran bahan tambahan pembuatan pelet untuk ikan, kadang untuk ayam juga. Dan di situ tentunya kita memiliki nilai plus. Jadi kita tidak menjual bekatul lagi di tempat lain, akan tetapi kita gunakan sendiri. Nah, selain itu sekam atau ampas padi itu bisa kita jual dan harganya lumayan tinggi ya, karena di sini juga banyak usaha pembuatan kandang ayam boiler. Nah, jadi dari banyaknya kandang ayam boiler tersebut pasti permintaan sekam juga tentunya di situ banyak, dan di situ dapat menghasilkan modal ya tentunya di situ ya. Dari segi penggunaan solar, dari penjualan sekam itu sudah dapat terpenuhi atau tertutupi. Nah, inilah batu pondasinya. Nah, di sini nanti di atas ini jalan, kemudian nanti menuju tempat yang ada di bawah sini itu langsung kita buatkan jembatan, sehingga untuk pengangkutan gabahnya itu tidak kita angkat lagi dari bawah, akan tetapi kita hanya melewati jembatan kemudian kita turunkan gabahnya. Oke, itu saja vlog atau video pada hari ini. Semoga dapat menginspirasi, karena untuk teknik dalam pembuatan gudang ini ya, baru pertama kali yang ada di desa saya. Jadi inovasi ini bisa dikatakan baru, dan nantinya kita belum tahu bagaimana hasilnya. Jadi intinya di sini kita hanya dapat berusaha untuk mencoba membuat satu inovasi. Untuk hasilnya nanti kita akan coba buatkan video setelah pembuatan ini selesai atau sudah jadi. Nah, oke, itu saja dulu videonya. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.